akan melakukan coaching, betul? Iya betul Bu. Oke, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yuli, gitu ya Bu. Dan di sini saya mau mengingatkan untuk Bu Yuli menyampaikan proses pelaksanaan coaching menyesuaikan dengan prinsip coaching Bu Yuli, yang mana prinsip coaching itu ada 3, seperti kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Yuli ya. Boleh Bu, silakan. Baik, jadi dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu Yuli kembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh si coach itu sendiri Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tadi nih yang Ibu Yuli sebutkan, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu Yuli? Mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menjadi lebih fokus, sehingga kehadiran penuh. Kemudian bisa dalam mendengarkan aktif pun kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Yuli, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yuli dalam proses coaching ini, jadi indikator ketercapaiannya itu apa Bu Yuli? Indikator ketercapaian yang saya akan lihat yaitu apakah si coach itu sudah menemukan menemukan solusi masalah dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Baik, mungkin itu aja dulu Bu Yuli pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu yang hal-hal yang tadi saya sampaikan, dan selamat melakukan coaching Bu Yuli, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu Tresna. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Alvin. Bagaimana nih Pak Alvin kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yuli. Saya melihat nih Pak Alvin kayaknya ada senyuman di wajah Bapak gitu ya Pak. Nah, tapi dari senyuman tersebut kayaknya ada perasaan yang tersembunyi nih. Senyumannya kayak gak ikhlas gitu Pak. Betul Bu Yuli. Jadi meskipun saya senyum, mungkin Bu Yuli juga melihatnya saya happy gitu ya. Tapi memang tadi seperti yang Bu Yuli bilang, memang ada sedikit hambatan lah atau kendala yang sedang saya rasakan Bu Yuli. Apa kendala yang Bapak ini rasakan hari ini? Boleh diceritakan kepada saya? Jadi gini Bu Yuli, saya tuh punya kendala tentang kegiatan saya gitu di sekolah. Jadi itu saya merasa bingung nih saat ini, bagaimana sih dan harus seperti apa gitu saya di sekolah. Padahal ini saya merasa saya punya hal baru, punya ide baru yang bagus untuk murid-murid saya yaitu ketika saya ingin melakukan perubahan. Namun ternyata ada hal-hal yang membuat
apa yang menjadi ide saya itu tidak bisa segera saya lakukan gitu, karena saya merasakan sekolah gitu ya, khususnya teman-teman di sekolah belum bisa teryakini gitu untuk bisa melakukan perubahan bersama-sama. Oh gitu ya Pak Alvin. Jadi Pak Alvin merasa ada hal tertentu yang menjadi kendala bagi Pak Alvin untuk melakukan sebuah perubahan yang bagus di sekolah. Gitu ya Pak Alvin? Iya, seperti itu Bu Yuli. Nah, menurut Pak Alvin, apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya berharap sih ya Bu Yuli, bahwa setelah kita ngobrol, setelah saya menceritakan apa yang menjadi kendala saya dengan Bu Yuli, saya bisa mendapatkan sebuah pemecahan masalah dari hambatan atau kendala yang saya hadapi saat ini Bu Yuli. Oh, baik Pak, jadi kita berusaha ya untuk menemukan solusi atas permasalahan atau kendala yang Bapak alami. Begitu ya Pak? Iya, seperti itu Bu Yuli. Tadi sehubungan dengan yang disampaikan oleh Pak Alvin tentang perubahan, dan kita tahu ya persis apa ya, bahwa perubahan itu selalu dibutuhkan setiap waktu. Kira-kira perubahan yang ingin Bapak lakukan di sekolah itu bentuknya bagaimana Pak? Ini Bu, jadi saya tuh ingin melakukan perubahan ketika murid-murid itu selesai berdoa, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, murid itu melakukan semacam sesi terima kasih gitu kepada diri sendiri atas apa yang mereka telah lakukan di hari kemarinnya lagi, di hari sebelumnya, dan berterima kasih gitu atas kesiapan dirinya untuk bersiap melakukan kegiatan di hari ini. Nah, hal itu jadi saya terinspirasi itu di latar belakangnya ketika saya berkunjung ke sebuah sekolah yang akreditasinya itu sudah cukup baik Bu Yuli. Kemudian saya merasa bahwa ini tuh hal atau kegiatan ini bagus gitu untuk penguatan karakter murid-murid di sekolah saya. Namun yaitu tadi ada kendala, jadi saya tidak bisa langsung mengimplementasikan apa yang menjadi ide saya itu, dan harus berbuat seperti apa gitu. Oh begitu, baik Pak Alvin. Tadi seperti yang Bapak Alvin sampaikan ya, bahwa Pak Alvin itu memiliki pengalaman yang luar biasa ketika mengunjungi sebuah sekolah yang cukup baik aktivitasnya, dan melihat pengalaman dari peserta sebelumnya ya Pak ya. Jadi Pak Alvin itu ingin menerapkan hal yang sama di sekolah kita, karena seperti yang Pak Alvin disampaikan tadi, itu sangat bermanfaat bagi karakter murid itu sendiri. Lalu tantangan seperti apa yang Pak Alvin rasakan dengan rekan-rekan di sekolah? Jadi saya merasa ini tuh dianggap tidak begitu penting gitu oleh rekan-rekan saya, karena ketika saya ingin menerapkan perubahan ini, itu kan sebelumnya sudah ada pembiasaan ya, kemudian yang seperti contohnya berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus ada juga literasi. Kemudian teman-teman saya tuh beranggapan mau diletakkan di mana lagi nih agenda saya gitu, padahal sudah padat gitu. Jadi merasa bahwa manajemen waktunya itu agak sulit gitu. Terus siapa nanti juga yang akan bertanggung jawab terhadap program atau kegiatan ini kalau dilaksanakan, mungkin seperti itu. Jadi Pak Alvin berhadapan pada dua masalah ya Pak ya. Iya. Yang pertama manajemen waktu, karena seperti Pak Alvin yang sampaikan tadi, prinsipnya beberapa kegiatan di awal rekan sejawat atau manajemen sekolah beranggapan akan sulit gitu ya Pak ya, untuk mengatur waktunya. Kemudian di sisi lain Pak Alvin juga kurang mendapatkan dukungan sehubungan dengan mengimplementasikan perubahan Bapak baru ini ya Pak. Iya. Artinya berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada prinsipnya sudah cukup menyita waktu gitu ya Pak. Iya. Terus kemudian bagaimana rencana Pak Alvin untuk hal tersebut. Terus kemudian Pak Alvin mau menyampaikan kepada siapa dan bagaimana respon dari rekan sejawat ketika Pak Alvin menyampaikan itu. Apa Pak Alvin bawa ke komunitas MDMP di sekolah atau ke forum yang lebih besar gitu Pak? Jadi selama itu saya memang baru melakukan itu di kelas ya Bu Yuli ya. Tapi saya lakukan itu
juga tidak di pagi sih, tapi di tengah-tengah pelajaran saya gitu. Terus saya melakukan itu di kelas dan belum di sekolah ketika ada pertemuan MGMP. Jadi saya juga berbagi itu, menyampaikan apa yang saya lakukan itu semoga berdampak baik dan ada progresnya, namun ya tadi belum saya sampaikan ke forum yang lebih besar, baru ke MGMP di sekolah aja sih. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Pak Alvin. Itu namanya juga udah upaya ya Pak Alvin ya. Jadi untuk saat ini Pak Alvin sudah menyampaikan atau sudah mengkolaborasikan dengan teman-teman MGMP di sekolah ya Pak Alvin. Ya seperti itu Bu Yuli. Nah, kemudian bagaimana nih rencana ke depan sehubungan dengan perubahan ini? Karena tadi Pak Alvin bilang mengatakan bahwa rekan sejawat MGMP sudah mendukung atas perubahan yang Bapak lakukan. Ya kalau kan saya lumayan suka ice breaking gitu ya Bu Yuli. Jadi saya sih menyebutnya sebagai ice breaking gitu ya, dimana mereka itu menjadi lebih bersemangat gitu pada sesi di kelas saya. Kemudian untuk mengimplementasikan kegiatan ini saya perlu penguatan sebenarnya dari Bu Yuli dengan melakukan praktek baik, kemudian dengan merekam kegiatan tersebut, dengan berkolaborasi bersama murid, dan saya yakin akan dalam kegiatan tersebut akan diperlihatkan kegiatan saya akan perlihatkan kegiatan itu di rapat-rapat dinas sih mungkin Bu Yuli. Oh, kelihatannya itu udah yang sangat bagus ya Pak Alvin ya, dan itu akan menjadi lebih bagus lagi kalau Pak Alvin berkolaborasi dengan murid-murid. Karena seingat saya di sekolah Pak Alvin ada ekskursi sinematografi ya Pak Alvin ya. Jadi hal itu sangat luar biasa Pak. Selain kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, kita juga berkolaborasi dengan murid. Dan saya sangat setuju kalau Pak Alvin mau mendiseminasikan atau berbagi pengalaman pada teman-teman dalam forum yang lebih besar. Menurut saya, Pak Alvin akan mendiskriminasikan langsung melakukan praktek baik, dan Bapak akan menyampaikan hasil kegiatan itu kepada teman-teman Bapak di sekolah ya. Saya percaya itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk teman-teman implementasikannya, apalagi ketika melihat antusiasme dari teman-teman atau katakanlah peserta didik yang Pak Alvin ajak untuk melakukan kegiatan ini. Ya, semoga saya berhasil melakukan kegiatan itu semua ya Bu ya. Dan tadi berkat penguatan Ibu, di mana saya harus berkolaborasi dengan ekskursi sinematografi, yang mana saya juga akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Saya juga mungkin akan upload kegiatan-kegiatan itu di media sosial. Kira-kira ada ide lain Pak selain dari itu? Mungkin nanti ide lainnya setelah diseminasi ya Bu ya. Baik Pak, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan terkait upaya yang akan dilakukan? Saya sih berharap upaya yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik di sekolah, kemudian bisa memberikan dampak positif tentunya bagi perkembangan karakter murid-murid yang sesuai dengan harapan sekolah juga tentunya. Baik Pak, artinya semua guru memiliki rencana yang sama dengan yang Pak Alvin lakukan ya. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin nanti saya akan kabari Ibu bagaimana kegiatannya, bagaimana progresnya, yang kegiatan yang mungkin telah saya lakukan, dan saya juga nanti mungkin akan melaksanakan yang tadi Ibu sudah beri masukan serta rencana tindak lanjut saya. Baik Pak, saya akan menunggu informasi dari Pak Alvin selanjutnya ya tentang apa yang sudah Pak Alvin capai dari tindak lanjut yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Baik, dari akhir sesi ini kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya kepada Bu Yuli, karena di sesi ini saya jadi muncul nih kepercayaan dirinya, jadi muncul lagi semangatnya, dan saya merasa mampu gitu untuk kemudian menjalankan ide-ide tadi saya, kemudian bisa mendapatkan hasil yang baik juga untuk murid-murid kita. Dan saya sekarang juga merasa lebih lega gitu untuk melakukan hal yang sudah kita bahas dari tadi Bu Yuli. Nah, setelah Bapak bersemangat, refleksi seperti apa yang dapat diambil oleh Pak Alvin? Mungkin refleksinya bahwa sebenarnya hal-hal baik itu
mereka harus tetap berupaya karena memang ini kan hal-hal yang kita anggap baik bagi murid. Mungkin itu Bu. Ya, saya setuju ya dengan Bapak karena perubahan itu bukan hal yang abadi. Karena jika ada hambatan itu tidak membuat kita berhenti melangkah, begitu ya Pak Alvin ya. Saya percaya kalau ini adalah miliknya murid-murid, jadi kita tetap harus berusaha supaya murid-murid kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Saya kira seperti itu dulu ya Pak Alvin ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini akan memotivasi Pak Alvin untuk menggerakkan rekan sejawat di sekolah. Karena saya percaya kalau kita bergerak, tergerak dan menggerakkan rekan, saya akan berjalan dengan lancar. Itu ya Pak ya. Saya akhiri pembicaraan kita hari ini. Sehat selalu ya Pak Alvin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tresna. Alhamdulillah Bu Yuli tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Alvin ya Bu Yuli ya. Nah, sebelum penutupan nih Bu Yuli, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi ketika melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yuli? Jadi pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Yuli, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching yang Bu Yuli dan Pak Alvin sudah lakukan itu berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Yuli sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Alvin. Ya seperti itu ya Bu Yuli ya. Dan Pak Alvin juga saya lihat bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan sebagai coaching Bu Yuli juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir Bu Yuli sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Yuli? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ya Bu ya, sehingga saya nanti kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu Bu. Nah itu ya Bu ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Yuli ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita